Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Linggo Pos Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali menemani pemirsa dalam bincang bersama Uli, dan juga hari ini kita dapat tamu istimewa dari Rumah Sakit Siloam Silampari, letaknya di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita kenalin dulu ya tamu kita hari ini. Ini yang pokoknya paling kalau misalkan ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan di Siloam kali ya, dalam 11 bulan terakhir sempat ketemu sama Dokter Safety. Kita sapa dulu ya. Selamat siang Dokter Safety Mariani Samosir, SPOG. Selamat siang Mbak Uli. Iya, ini Dokter Safety udah nunggu lama pemirsa. Sebenarnya kita udah tadi janjiannya jam 2 siang, tapi dengan berbagai teknisnya kita baru bisa menyapa jam segini. Dokter Safety ini kesehariannya praktek di Rumah Sakit Siloam Silampari setiap Senin sampai Sabtu. Jadi teman-teman yang mau konsul sama beliau itu beliau siaga dari pukul 8 sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sorenya ada lagi pukul 16 sampai pukul 19. Jadi kalau wilayah dalam kota biasanya lebih enak sore ya kalau mau ke rumah sakit. Nah, teman-teman yang di luar Kota Lubuk Linggau bisa ke Rumah Sakit Siloam Silampari di pukul 8 sampai pukul 10.30 ketika mau konsul sama Dokter Safety. Oke Dokter Safety, hari ini kita khusus membahas tentang anemia pada kehamilan. Jadi teman-teman yang mungkin punya pengalaman pernah anemia gitu ya, terus ada kisah-kisah dramatis gitu, mungkin boleh diceritakan nanti di kolom komentar. Kita sekarang mau gali ilmunya dulu sama Dokter Safety. Dokter, ini kaitannya dengan anemia, saya juga tertarik ya sama temanya. Sebenarnya anemia pada kehamilan tuh gimana sih dok? Jadi pertama kita tahu dulu anemia kan kalau orang awam kan sering sebutnya kurang darah ya, kurang darah. Tetapi secara definitifnya definisi anemia itu adalah keadaan di mana konsentrasi hemoglobin itu lebih rendah dibanding standarnya. Jadi di bawah standar pada populasi tertentu. Jadi akan berbeda nih standar nilai misalnya pada anak-anak, pada orang dewasa, laki-laki, perempuan saja bisa beda nilai standarnya. Begitu juga ibu hamil. Ibu hamil sendiri punya nilai standar tersendiri. Jadi ketika kadar hemoglobin itu setelah dicek darahnya nih, kadar hemoglobin yang di bawah 11 gram per desiliter pada trimester 1 dan 3. Itu kita sebutnya anemia, atau pada trimester 2 di bawah 10,5 gram per desiliter. Jadi kehamilan itu kita bagi, kan ada 40 minggu nih ya, tentang kehamilan ya, dibagi menjadi 3 trimester. Jadi kalau trimester 1 di bawah 14 minggu, trimester 2 itu 14 sampai 28 minggu, kemudian di atas dari 28 minggu itu kita sebutnya trimester 3. Nah, jadi kalau misalnya seorang ibu nih kadar hemoglobinnya lebih rendah di bawah 11 pada usia kehamilan di bawah 14 minggu, ataupun pada usia di atas 29 minggu, atau di bawah 10,5 di antara range itu di trimester 2, di antara 14 minggu sampai dengan 28 minggu kita sebutnya anemia dalam kehamilan. Seperti itu. Seandainya kita kan kadang kalau hamil ya kalau ada kesadaran sih biasanya langsung ke dokter ya. Ada gejala yang bisa dirasain nggak dok? Jadi anemia ini kita jangan sampai menunggu sebetulnya sampai terjadi anemia. Jadi proses untuk sampai anemia itu sebenarnya adalah tahap akhir. Jadi awalnya tuh dia defisiensi dulu nih. Jadi dia kekurangan, paling sering pada ibu hamil itu adalah defisiensi zat besi penyebab anemianya. Jadi ada fase di mana dia kekurangan dulu cadangan dari zat besinya. Baru setelah tubuh tidak bisa mengkompensasi nih kekurangan tersebut, akhirnya jatuhlah ke dalam anemia. HB-nya ikutan rendah. Jadi awalnya yang hanya kekurangan zat besi, kemudian berefek kepada kadar HB-nya ikutan rendah, baru kita sebutnya anemia defisiensi zat besi. Jadi sebetulnya jangan sampai menunggu kita jatuh ke dalam anemia dulu. Nah, makanya kan penting untuk ibu hamil rutin memeriksakan kehamilannya. Selama periode hamil itu paling tidak minimal 8 kali ibu hamil itu harus memeriksakan kehamilannya. 8 kali itu maksudnya di trimester 1 berapa kali gitu? Trimester 1 itu minimal 1 kali, trimester 2 minimal 2 kali, dan trimester 3 itu minimal 5 kali. Jadi semakin mendekati masa persalinan nanti akan semakin dekat jarak untuk konsultasi kehamilannya. Bisa per 2 minggu sekali. Oh gitu. Seperti itu. Kita biasanya anemia apa ya, keliengan gitu ya atau gimana gitu?
Ya, kalau sudah jatuh ke Anemianya? klinis anemianya itu bisa gejalanya bisa kalau memang dia bisa mengkompensasi kadang apalagi wanita Indonesia ya cenderungnya kuat-kuat. Jadi HB yang sudah rendah sekalipun nih HB4 nih orang Indonesia bisa jalan-jalan. Oh, Beda gitu? sama orang luar negeri. Ya, makanya tapi secara umumnya kan anemia itu bisa menimbulkan gejala gampang lelah, kemudian juga tampak pucat seperti itu, atau juga kalau sudah memburuk sekali bisa sampai dengan sesak nafas. Oh, bed rest ya jadi ya kadang ya. Sampai dia harus Tergantung seberapa berat anemia yang dialamin oleh ibu hamil tersebut. oh gitu. Dan kita harus tahu ya bahwa populasi ibu hamil itu merupakan populasi yang memang rentan untuk mengalami anemia. Jadi kan tadi kan sudah disebutin ya populasinya beda, standar itu beda-beda tergantung populasi. Wanita dewasa, laki-laki dewasa, anak-anak punya standar sendiri. Ibu hamil sendiri kenapa dia lebih mudah untuk mengalami terjadinya anemia? Karena pada kehamilan itu secara normal sendiri ada peningkatan kebutuhan akan zat besi itu lebih tinggi dibanding wanita yang tidak hamil. Oh, gitu. Kenapa? Tuhan itu sudah merencanakan sedemikian rupa proses kehamilan itu. Jadi dibutuhkan zat besi yang lebih tinggi itu untuk apa? Untuk supaya volume sel darah merah dalam ibu hamil itu menjadi lebih besar. Harusnya dia dibutuhkan lebih besar daripada ukuran ketika dia tidak sedang hamil nih. Jadi akan kenaikan 25% volumenya. Kemudian zat besi tersebut juga digunakan untuk pembentukan apa? Pertumbuhan plasenta, pertumbuhan bayi. Jadi memang kebutuhannya akan lebih tinggi dibanding saat kita sedang tidak hamil. Dan kalau misalnya kita tidak mampu menyeimbangkan antara kebutuhan tersebut, ya akhirnya kita bisa seorang ibu hamil tersebut akan jatuh ke dalam kondisi anemia. Makanya sangat rentan sekali seorang ibu hamil untuk jatuh ke anemia. Banyak itu kasusnya, Dok. Nah, Indonesia itu ternyata nih program untuk mengatasi anemia ini kan udah didengung-dengungin kan dari berapa puluh tahun yang lalu ya sebetulnya ya program pemerintah. Mungkin sempat dengar bahwa yang nama ibu hamil wajib minum 90 tablet zat besi. Tapi ternyata kejadiannya itu malah cenderung meningkat. Yang anemia? Iya, jadi ada riset kesehatan dasar di Indonesia itu tahun 2013 itu kita hanya bukan hanya ya tapi sudah cukup tinggi itu di angka 37,1% wanita hamil itu anemia. Kemudian di tahun 2018 Riskesdas itu meneliti itu terjadi kenaikan sampai dengan 48,9%. Jadi ada kenaikan sekitar 11,7%. Dan ini bukan angka yang kecil, kita melihat angka 11 seolah kayak angka yang kecil ya, tapi kalau kita plot ke dalam populasi itu kenaikannya aja itu bisa 3 jutaan. 3 jutaan penduduk seperti itu. Banyak ya? Itu. Kalau di Linggal tuh baca nggak itu? Nah, saya belum punya data. Tapi itu data nasional ya? Itu data nasional, tapi sebetulnya anemia dalam kehamilan ini itu sudah merupakan suatu masalah global dunia. Jadi hampir semua dunia itu masalahnya ya ini. Tetapi yang terbanyak itu ya wilayah kawasan Asia Tenggara dan salah satunya adalah Indonesia. Gitu. Boleh tahu pemicunya apa, Dok? Pemicunya macam-macam nih, mulai dari persiapan saat kita hamilnya mungkin kurang, jadi status nutrisi kita memang sudah kurang baik saat kita sebelum hamil. Kemudian saat hamil kita sendiri tidak bisa mengejar kebutuhan kenaikan zat besi tadi, seperti itu. Atau mungkin memang ada penyakit-penyakit bawaan yang memang mengharuskan kondisi ibu tersebut menjadi anemia. Misalnya memang sudah punya riwayat thalassemia. Thalassemia itu juga merupakan satu bentuk anemia ya, di mana ada kelainan dari bentuk sel darah merahnya sendiri sudah lain tuh, udah kecil-kecil terus bentuknya macam-macam sehingga mudah rapuh, mudah pecah-pecah. Atau memang sudah punya penyakit seperti gagal ginjal kronis yang juga memicu untuk terjadinya anemia. Oh gitu. Kalau misalkan itu nggak terdeteksi, Dok, maaf nih, misalkan ada yang tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan seseorang ibu yang hamil dan anemia, risiko terburuknya apa, Dok? Jadi kalau sebetulnya ya program pemerintah itu sudah dibuat sedemikian rupa ya, sehingga kita tuh kalau bisa daerah-daerah
sulit pun bisa kita jangkau dengan apa Posyandu. pemerintah. Iya betul, pemerintah sudah menyiapkan adanya program yang namanya posyandu juga. Nah tapi juga harus ibu hamilnya juga harus juga karena tahu bahwa dirinya saat hamil merupakan kondisi yang rentan untuk anemia. Jadi kalau misalnya dikasih vitamin hamil oleh bidan, oleh dokter, itu harus rutin diminum. Karena kalau dari makanan saja kan juga tidak bisa untuk mengejar kebutuhan yang meningkat tersebut saat hamil. Gitu. Jadi bahayanya apa nih kalau misalnya seorang ibu hamil sampai jatuh ke dalam kondisi anemia? Yang pertama, ibunya pasti akan lebih mudah lelah. Jadi kita harus ingat tadi kan hemoglobin ya, definisi anemia adalah kadar hemoglobin yang lebih rendah dari standarnya ya, dari nilai standar. Nah, hemoglobin sendiri ini fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah untuk membawa oksigen. Jadi, ketika ibu yang anemia, otomatis kadar hemoglobinnya rendah. Kalau kadar hemoglobinnya rendah, berarti oksigennya juga rendah, oksigenasinya rendah, sehingga jaringan-jaringan tubuh ibu hamil tersebut akan kekurangan oksigen. Nah, kalau jaringan tersebut kekurangan oksigen, maka performa dari jaringan tersebut, fungsi dari jaringan tersebut pun akan buruk. Seperti itu. Dan itu berlaku pada seluruh jaringan tubuh si ibu hamil. Nah, jadi ibu hamilnya bisa mudah lelah, kemudian kan karena jantung nih merasa bahwa oksigen kurang nih, daerah ujung-ujung tubuh kurang oksigen, maka jantung akan bekerja lebih keras lagi. Dia akan memompa lebih kencang. Nah, kalau jantung sudah bekerja lebih keras akan menghasilkan yang namanya kondisi takikardi. Takikardi merupakan kondisi denyut jantung yang lebih dari nilai normal, jadi lebih dari 100 kali per menit, jadi berdetak lebih kencang. Kemudian apa? Kalau jantung sudah bekerja terlalu keras, ujung-ujungnya apa? Bisa gagal jantung. Bisa terjadi kita sebutnya dekompensatio cordis. Jadi si jantung itu sudah tidak mampu lagi mengkompensasi. Akhirnya dia lemah karena sudah kelelahan kerja. Terus kemudian efek yang lain lagi apa? Efek yang lain lagi saat persalinan. Jadi kita kenapa sih Tuhan harus menciptakan sel darah merah itu harus lebih besar saat hamil dibanding waktu tidak hamil? Karena kan dia mau mempersiapkan untuk persalinan kan. Jadi persalinan itu akan ada proses yang namanya kehilangan darah, itu adalah pasti terjadi, cuma kita batasin jangan sampai terjadi terlalu banyak perdarahannya, tapi pasti akan terjadi darah yang keluarkan selama persalinan. Nah, Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa nih, mempersiapkan nih nanti kalau nanti persalinan jaga-jaga nih kalau misalnya ada kehilangan darah, paling tidak si ibu itu bisa mengkompensasi. Nah, bayangkan kalau seorang ibu ini sudah anemia dari dia sebelum hamil nih. Dari sebelum hamil sudah kurang zat besi, kemudian saat hamil jatuh ke dalam anemia dalam kehamilan, kemudian saat bersalin dengan ditambah kehilangan darah lagi, si orang ibu tersebut akan bisa jatuh ke dalam kondisi yang kita sebut shock hipovolemik, kekurangan darah sedemikian rupa. Kemudian juga dampak yang terburuk apa, bisa sampai dengan kematian ibu tersebut. Nah, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa anemia juga berkaitan dengan depresi pasca salin. Jadi ibunya bukan hanya secara fisiknya, tapi juga psikologi. Ya, akan terjadi depresi pasca salin. Itu masih dampak terhadap ibunya, belum terhadap janinnya. Jadi kan namanya seorang ibu hamil kan dia seperti sumber nutrisi buat bayinya kan. Jadi kalau status nutrisi seorang ibu saja sudah kurang baik, bagaimana dia harus membagi nutrisi tersebut untuk si bayi yang dikandungnya kan. Jadi bayi tersebut bisa beresiko menjadi lebih kecil dari usia yang seharusnya, jadi pertumbuhan janin terhambat kita sebutnya. Kemudian juga bisa terjadi persalinan prematur, atau bisa terjadi juga resiko bayinya lahir akan lebih kecil dari berat badan yang seharusnya, lebih kecil dari 2.500. Atau bisa sampai jangka panjang nih, saat bayinya nanti lahir akan mengalami yang namanya stunting. Stunting itu se-ekstrim itu ya? Iya, jadi efeknya bukan saat begitu bayi lahir saja, tapi juga nanti saat pertumbuhan dia juga, anaknya. Betul. Pertumbuhan anaknya tersebut, stunting itu kan gagal tumbuh pada anak-anak ya, jadi tinggi badannya itu lebih
kecil dari yang anak-anak seusianya ya. Dan Indonesia tuh terkenal dengan stuntingnya yang tinggi loh. Jadi 1 dari 4 anak Indonesia itu stunting. Nah, kalau sudah stunting itu apa selanjutnya lagi adalah bisa gangguan kognisi pada si anak. Jadi kemampuan berpikir, kemampuan analisis pun akan menjadi lebih rendah. Sampai dengan juga ya itu terburuknya ya bisa terjadi kematian janin dalam rahim. Ngeri ya, saya ngedengerin Dokter Safety jelasin udah ngebayangin gimana teman-teman yang mungkin sekarang sedang kondisi persiapan atau prakehamilan, ini nggak ada salahnya ya harus check up dulu, lihat gimana kondisi saya gitu. Betul, makanya Puskesmas juga ada program ya pemeriksaan calon pengantin. Oh iya. Jadi ini bisa ke Siloam juga sih sebenarnya kalau ini. Dokter Safety mau kan diajak konsultasi kan? Ini kalau mau tanya-tanya misalkan, dokter ini HB saya gimana? Kalau saya hamil gimana? Gitu kan bisa ya konsul dulu biar lebih ketika kita hamil tuh udah lebih siap, biar nggak deg-degan tuh speednya tinggi. Tapi hamil saya gimana? Oke teman-teman, ini kita ada pertanyaan juga bahwa anemia itu kan sebenarnya bisa dicegah kata dokter tadi ya, sebelum kehamilan maupun di saat memang sudah terdetek anemia. Tapi biasanya dok, ketahuannya itu rata-rata kalau pasien dokter prakehamilan atau memang dia sudah hamil di trimester berapa dia udah ngerasain gejalanya. Jadi cegahnya gimana? Ya bukan mencegah lagi ya, ngobatinnya gimana gitu. Jadi kalau kita kan trennya di Indonesia itu masih belum ada tren bahwa pemeriksaan prakonsepsi ya. Jadi maksudnya sebelum seorang wanita itu masuk dalam program hamil kan kita memang jarang ya. Bahkan mungkin kita baru mendengar nih namanya istilah prakonsepsi. Jadi betul-betul mempersiapkan diri sebelum kita hamil, karena kita harus ingat bahwa kita juga inginkan bayi yang kita lahirkan memiliki kualitas yang baik ya. Jadi kalau kami ya sebagai dokter kandungan juga tidak mau bayi itu hanya lahir nangis terus kita serahkan ke dokter anak selesai, demikian enggak. Tapi bagaimana sebetulnya perkembangan si bayi ini nanti anak sampai menjadi anak sampai menjadi dewasa sebetulnya turut dipengaruhi oleh bagaimana pertumbuhan bayi ini di dalam rahim itu sendiri. Jadi nutrisinya harus sudah bisa kita penuhi nih, baik nutrisi makronutrien, mikronutrien untuk si bayi selama dalam, kalau tadi prakonsepsi sudah kita atasi, maka saat kehamilan pun juga kita jaga dengan baik, sehingga saat lahir itu akan kita harapkan anak yang lahir baik kondisinya, fisik gitu, maupun otaknya juga ya. Betul. Dan pernah mendengar yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Boleh tuh ceritain gimana tuh? Jadi 1000 hari pertama kehidupan bukan berarti dari bayi lahir terus sampai dia usia 1000 hari, enggak, tapi mulai dari masa konsepsinya. Jadi mulai dari si bayi itu betul-betul jadi ketemu ovum, ketemu sperma, terus jadi bayi, itu sudah kita hitung dari 0 hari sampai dengan lahir sampai dia usia 2 tahun. Di situ masa perkembangan sel-sel saraf si anak tuh sedang pesat-pesatnya pada usia-usia segitu. Makanya ibu hamil harus betul-betul menjaga nutrisinya, asupannya, menghindari jatuh ke anemia supaya anaknya nanti saat menjelang persalinan sampai dengan pertumbuhan paling tidak 2 tahun ya? Setelah lahirnya baik gitu. Oh gitu. Ada makanan nggak sih dok yang bisa konsumsi apa gitu yang bisa mencegah selain vitamin dan bentuk yang pil gitu? Pertama dari makanan ya, makanan yang kaya akan zat besi. Kan ini kita persempit pada nutrisi untuk mencegah anemianya ya. Jadi makanan yang kaya akan nutrisi zat besi seperti ikan, daging merah, kacang-kacangan, sayur-sayuran yang berwarna hijau gelap seperti bayam tuh, bayam ya. Nah itu bisa kita konsumsi. Tapi kita harus ingat juga bahwa kan tadi memang kebutuhan zat besi saat hamil ini melonjak beda dibanding saat kita tidak hamil. Jadi mau tidak mau vitamin yang suplementasi yang diberikan oleh bidan, oleh dokter, mau tidak mau harus rutin diminum. Ya, bukan hanya zat besi, tapi juga di situ ada vitamin B12, ada asam folat, ada zinc.
ada juga vitamin D yang turut ikut serta dalam metabolisme zat besi. Oke. Jadi kalau misalkan kita lagi hamil jangan malas-malas ke posyandu ya. Betul, Karena betul. Kata dokter Safety tadi minimal 8 kali pemeriksaan selama proses kehamilan. Ya, teman-teman yang sekarang mungkin sedang menikmati ya selonjor-selonjor gitu, usia kehamilan sudah hampir persalinan, itu kembali diingat bahwa menjaga dan mencegah anemia itu sedini mungkin lebih baik, karena untuk bukan kehidupan kita aja tapi kehidupan janin dan anak kita juga gitu. Oke dok, untuk pertanyaannya nanti kita sambung lagi ya, tapi apa yang ingin dokter sampaikan? Kita nggak akan bertemu sekali ini aja sama dokter Safety, jadi bisa aja nanti di lain kesempatan kita pasti bakal ngobrol lagi sama beliau. Makanya teman-teman tetap selalu station di Linggo Post Channel, dan kita akan berbincang tentang banyak hal terkait dengan kebidanan maupun kandungan. Tapi mungkin dokter ada yang ingin disampaikan lain gitu tentang anemia sebagai take home message-nya ya. Take home message-nya untuk baik. pemirsa. Jadi harapannya adalah untuk wanita Indonesia ya yang berencana akan hamil, dan juga wanita Indonesia yang sedang hamil, itu kita tidak boleh menganggap remeh yang namanya anemia dalam kehamilan, karena tadi kita harus ingat resikonya banyak hal-hal buruk yang bisa terjadi pada diri ibu hamil itu sendiri maupun terhadap janin yang dikandungnya. Dan juga selama hamil harus menjaga asupan nutrisi yang seimbang, kemudian juga jangan lupa minum vitamin dan suplemen yang diresepkan oleh bidan ataupun oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Oke, jadi teman-teman yang ingin konsul langsung sama dokter Safety atau ingin tanya-tanya bagaimana sebenarnya proses persalinan, mempersiapkan persalinan, bisa langsung temui dokter Safety di Rumah Sakit Siloam Silampari setiap Senin hingga hari Sabtu dari pukul 8 sampai pukul 10.30 dan pukul 16 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dokter Safety sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Siloam yang sudah membersamai kita pada hari ini. Semoga apa yang dokter Safety sampaikan pada pemirsa bisa bermanfaat ya, dan semoga teman-teman bisa punya ilmu baru dan untuk mencegah supaya kehidupan kita bisa lebih berkualitas. Itu saja, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.